Semua orang di dunia Korea Utara melihat Zuo Chungkyu ikut campur lagi, dan tidak tahan di tempat. Zuo Chungkyu, kamu sudah menang sekali, dan kemudian menindas yang kecil itu terlalu berlebihan. Jika Anda ingin memenangkan uang, katakan saja, mengapa tidak diabaikan begitu saja? Tidak hanya dunia Korea Utara, bahkan para tamu dan klan dan yang lainnya memiliki corak yang sedikit berubah. Diam-diam mengira langkah Tuan Zuo memang agak menggertak tak tertahankan. Namun, tidak ada yang berani memarahi seperti Feng Tang, dan bahkan menurut pendapat mereka, Master Zuo mengganggu di sampingnya. Ada juga transmisi suara Raja Abadi di klan dunia. Tuan Zuo, untuk menangani anak ini, tidak perlu menyusahkanmu, kan? Zuo Chungkyu mencibir, kamu tidak akan lupa bahwa bersama dengan anak ini, kita adalah musuh komunitas kita. Ketika memperlakukan musuh, apakah orang tua itu perlu bersikap sopan padanya? Tanda seru. Raja Abadi berhenti berbicara dan bahkan mendukung Zuo Chungkyu. Bagi yang lain, mungkin ada kecurigaan akan intimidasi, tapi bagaimana dengan sisa-sisa dunia Northern Warfare? Mungkin mereka kalah sebanyak-banyaknya. Adapun siapa yang tidak berani menerima, tampil menonjol dan coba. Tak perlu dikatakan pamor klan dunia, tentunya masih ada orang yang berani berdiri, yaitu 1000 Kaoru. Lagi pula yang lain takut pada Zuo Chungkyu, dia tidak berani. Namun, ketika 1000 Kaoru baru saja pergi, dia diseret oleh 1000 Fei Hong, dan manajer umum Zhang menggelengkan kepalanya dan membujuk, Nona muda, Zuo Chungkyu benar-benar tidak memiliki aturan yang buruk. Jika Anda berdiri saat ini, Anda akan tertangkap. Menyukai pegangan dunia utara, 1000 mata indah tiba-tiba melotot. Ada apa? Tidakkah menurutmu Messi Old Man terlalu jelek untuk dimakan? Selain itu, di dunia perang selatan kita, siapa yang berani mengatakan ketidakadilan? Meskipun itu adalah transmisi suara, Zuo Chungkyu masih melihat 1000 tatapan Kaoru. Tetapi dia hanya tersenyum tipis dan tidak ragu-ragu. Mengapa nona muda Kaoren marah? Apakah karena lelaki tua itu melanggar peraturanmu? Zuo Chungkyu juga melihat ke arah Qin Yichen. Kuner nona muda, jangan bicara tentang orang tua untuk menggertak dan kecil. Jika orang tua itu benar, Qin Yichen juga memiliki tahap akhir. Apakah dia dan dunia Feng Tang setara? Pak tua dan saya tidak berpikir ada yang salah. Anda. 1000 gigi Sun Bei terkatup, tetapi dia diseret oleh 1000 Fei Hong. Dan Zuo Chungkyu memandang ke arah semua orang, dengan tatapan tulus, dan berkata dengan keras, kamu, jika Ruo Qin Pil Master benar-benar memahami teknik pompa, orang tua itu tidak akan bisa melakukan ini Min. Qin Pil Master juga dapat mengganggu orang tua. Dan jika Qin Pil Master tidak memahami teknik pemompaan, tetapi coba saja keberuntungan, apakah orang tua itu ikut campur? Sepertinya tidak ada bedanya. 1000 Sun Qi akan digoreng. Masuk akal bagi Anda, bukan? Namun, menurut aturan Xian Jingfang, Zuo Chungkyu tidak melakukan kesalahan, tetapi agak jelek untuk dimakan. Tetapi siapa yang akan disalahkan kecuali dia dan orang-orang dalam perang Korea Utara? Siapa berani? Hanya saja mata Qin Yichen dingin. Meski ada teratai merah, tidak masalah diganggu atau tidak, tapi Zuo Chungkyu memang terlalu tak tahu malu. Hong Lian juga sedikit marah. Orang tua yang berantakan ini, hari ini pelajarannya tidak bagus. Ding. Hei, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Qin Yichen juga tidak ragu lagi. Menghadapi campur tangan Zuo Chungkyu, dia hanya tersenyum dengan berani. Karena Tuan Zuo mampu membeli Qin ini begitu banyak, maka Qin ini tidak akan menunjukkan keburukan. Pilih saja karena keberuntungan. Apa? Begitu kata ini keluar, Feng Tang hampir melompat. Dibandingkan dengan Zuo Chungkyu, Anda masih mengharapkan keberuntungan. Apakah Anda takut kami akan kehilangan lebih sedikit? Orang-orang di dunia Korea Utara juga jelek, tetapi mereka masih harus menahan Feng Tang. Feng tua, tenanglah. Kamu juga tahu betapa merepotkannya gangguan bajingan tua Zuo Chungkyu. Saudara Qin, dia tidak bisa menahannya. Feng Tang juga memikirkannya. Dengan campur tangan Zuo Chungkyu, Qin Yichen tidak berguna bahkan dengan teknik pompa. Apalagi dia hanya memilihnya secara membabi buta. Namun, saya masih memiliki sedikit pertengkaran. Apa yang terjadi tanpa mengatakan dua hal ini? Bermain-main. Tapi tidak peduli apa. Feng Tang masih melawan, tapi wajahnya suram. Melihat postur ini, dia akan diejek hari ini. Biarkan Qin Yichen memilihnya. Setelah beberapa saat menyeringai, banyak tamu yang sedang mencari secara bertahap menjadi tenang. Lagi pula, seperti yang dikatakan dunia Korea Utara, di depan Master Zuo, apa perbedaan antara keberuntungan dan teknik pemompaan? Bahkan menurut mereka, mungkin Qin Yichen tahu bahwa teknik pompa tidak berguna, tetapi lebih baik berharap keberuntungan, mungkin keajaiban akan terjadi. Tapi kemungkinan ini terlalu kecil. Zuo Chungkyu juga diam-diam mencibir. Nak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memenangkan lelaki tua itu dengan keberuntungan. Tetapi pada akhirnya mereka kalah telak. Begitu juga kamu. Belum lagi seberapa melebih-lebihkan kemampuan seseorang yang diharapkan untuk menang di depannya. Sulit untuk memilih spirit kristal dengan harta karun tertinggi hanya karena keberuntungan.
Ini adalah fakta bahwa orang bodoh yang tak terhitung jumlahnya membuktikan bahwa dirinya sempurna dengan darah dan air mata. Semua orang berpikir bahwa mereka adalah pengecualian. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya menipu diri sendiri itu saja. Kata Qin Yichan dengan jijik. Setelah beberapa saat melihat-lihat, mari kita lihat di sini dan melihatnya. Nah, ini tidak cukup. Ini terlalu jelek. Nah, yang ini bagus. Ini dia. Hei, senior. Apakah kamu seperti itu semua? Bukankah menghabiskan kekuatan roh itu melelahkan? Zuo Chunkyu sakit gigi untuk sementara waktu. Kita sekarang adalah musuh. Bisakah Anda mengaturnya? Apakah Anda ingin seorang lelaki tua membantu Anda memilih? Setelah beberapa saat melempar, Qin Yichan akhirnya berjalan ke spirit crystal yang ditunjuk oleh Hong Lian, menggosok dagunya, dan mengetuk stan dengan ujung jarinya. Nah, itu dia. Visi Tuan Muda selalu baik. Tuan Zuo, Anda juga harus mendengar ya. Terkadang keberuntungan datang. Tidak bisakah Anda menghentikannya? Zuo Chunkyu agak meremehkan ini. Orang tua itu mendengar lebih banyak bahwa mereka yang mengharapkan keberuntungan berakhir sengsara. Qin Yichan melengkungkan bibir. Kalau begitu, potong. Zuo Chunkyu juga tiba-tiba melepaskan lengan bajunya. Cepat beritahu anakmu bahwa fantasi itu konyol. Katakan saja. Divisi Kai Crystal memperlakukan spirit crystal yang dipilih oleh Zuo Chunkyu dengan hati-hati. Lagi pula, dia juga tahu bahwa harta karun tertinggi mungkin sangat tinggi. Hanya saja Crystallizer melirik Qin Yichan dari waktu ke waktu. Matanya aneh. Feng Tang menutupi wajahnya dengan tangannya. Inilah akhirnya. Kecuali menonton Zuo Chunkyu menang lagi. Sepertinya dia tidak punya pilihan. Lagi pula, bukankah tidak mungkin mengharapkan keberuntungan untuk menghasilkan banyak uang di sini? Tetapi apakah Anda ingin memenangkan Zuo Chunkyu dengan ini? Feng Tang benar-benar tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Cahaya bilah berkedip, dan dalam waktu singkat, dua lampu yang mencolok berkedip di aula. Banyak orang berseru saat melihat pemandangan ini. Itu benar-benar dipilih oleh Tuan Zuo. Spesies roh kelas atas ini bahkan tidak kita temui sama sekali. Tapi untuk Master Zuo, ini semua tentang mencari sesuatu. Namun, melihat spesies roh mutan dan spesies roh kelas atas lainnya, Zuo Chunkyu sedikit tidak puas. HMPH, dia memalingkan muka. Tetapi lelaki tua itu gegabah. Jika orang lain sangat tidak puas dengan spesies roh mutan, takut dia akan dibunuh di tempat. Dia bisa tahu dari mulut Zuo Chunkyu. Tapi tidak ada yang merasa salah. Tapi banyak orang mengambil kesempatan untuk berkumpul. Tuan Zuo, di mana ini? Dan terkadang kesalahan, apa untukmu? Omong kosong. Bagaimana Guru Zuo bisa menyebut ini kesalahan? Itu jelas membuat dunia utara. Yaitu, Tuan Zuo, sebagai biduk gunung Tai di industri ini, jelas memberi Qin Yichan beberapa wajah. Ini adalah guru yang sebenarnya. Mempelajari.